sebisa mungkin kita perkenalkan ini makna living Quran dulu. Menghidupkan Al-Quran itu kita mengimplementasikan ajaran Al-Quran dari semua aspek. Dari semua aspek itu artinya ya dari membaca Al-Qurannya, dari memahami isinya, dari melaksanakan ajaran-ajaran Al-Qurannya, dan sampai level tertinggi itu kita mengajar dan belajar Al-Quran. Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ferry Mahendra Kurniawan, host dari podcast Warga Pojok Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Sobat Kemenak sekalian, pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita salah seorang penyuluh agama Islam. Beliau sehari-hari bertugas atau dinas di KUA Kecamatan Prajurit Kulon. Selain sebagai penyuluh, beliau juga seorang pegiat kegiatan baca tulis Quran, dan beliau juga salah seorang qori'ah berprestasi baik di tingkat lokal, daerah maupun nasional. Beliau adalah Ustadzah Kamilatul Dunia MTHI. Assalamualaikum Ustadzah Kamilah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini Ustadzah? Alhamdulillah sehat walafiat. Nggih. Dengan sangat sibuk hari ini menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah podcast ini cukup luar biasa. Ustadzah, matur nuwun sangat jenengan sudah menyempatkan diri. Kalau kita tahu jenengan ini orang yang super sibuk. Selain dari kegiatan kepenyuluhan, jenengan juga wira-wiri ngurusi majelis-majelis binaan dari penyuluh, majelis-majelis binaan Quran, ngajar Quran mulai dari baca tulis, qiraat, dan banyaklah kegiatan luar biasa. Enggak capek Ustaz? Enjoy saja. Enjoy saja. Nggih. Enjoy saja. Enjoy saja nggih. Jadi jenengan di KUA Kecamatan Prajurit Kulon, di sehari-hari dinas di sana, bisa diceritakan gambaran kegiatan jenengan di sana, Ustaz? Kalau saya sebagai penyuluh agama Islam yang ditugaskan di KUA Prajurit Kulon, tentunya tugas utama selagi tidak ada kegiatan kepenyuluhan di luar, Mas Ferry, itu kita standby di KUA. Jadi standby di KUA membantu pelayanan KUA yang ada. Kemudian kadang-kadang ada bimbingan calon pengantin secara mandiri, bisa saya atau Guskin, Bu Alful. Nah, selagi ada kegiatan kepenyuluhan ya kita keluar, misalkan seperti di lapas, kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwal. Dan kalau spesialisasi saya sendiri itu kebetulan dari mulai jadi penyuluh honorer 2017 itu saya di Al-Quran. Memang di pemberantasan buta huruf Al-Quran. Jadi di situ ya 3 tahun terakhir ini ditambahkan ada poin kedua di bagian zakat. Dan memang saya dominannya memang kepenyuluhannya di bidang Al-Quran. Untuk program, kan ada program itu ya, program yang kita sudah kita programkan, kemudian direalisasikan di tahun ini. Kalau yang saya koordinatori itu saya menyetuskan atau mengadakan yang namanya Kampung Al-Quran. Kampung Al-Quran di Kecamatan Kampung Al-Quran ini saya pilih di Kelurahan Keranggan. Jadi cukup 1 titik aja. Di situ programnya adalah menghafal juz 30. Juz 30, juz amma. Juz amma, juz 30 dan berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah. Santrinya diambilkan dari TPQ yang ada di Kelurahan Keranggan. Jadi 1 TPQ kita ambil 2, Mas Ferry. Maksimal 2, karena kita tidak banyak-banyak dulu. Biar bisa maksimal. Diambilkan 2. Dan syaratnya adalah santri yang bacaannya sudah mumpuni, artinya yang sudah siap untuk menghafal, bukan yang dari nol. Ya enggak, jadi yang memang dibidik untuk bisa hafal juz 30. Kalau di total semua santrinya ada sekitar 30-40 santri. Kita kegiatannya setiap hari Senin sore. Betul, dari TPQ ya, dan dibantu teman-teman juga. Datang ke kampung tadi untuk datang ke tempatnya di Masjid As-Solihiyah. Masjid As-Solihiyah. Oh, yang di dekatnya rumahnya Pak Wajid. Jadi Kampung Al-Quran ini sudah berjalan, terus ada istilahnya
dari TPQ santriwan santriwati atau anak didiknya yang sudah mumpuni bacaannya ditarik ke betul. Ke kampus untuk dilanjuti, ditingkatkan ke kemampuannya kan. Iya, untuk kita bidik sampai hafal juz 30. Dan nanti akhirnya ketika mereka sudah berhasil itu akan kita seremonialkan, maksudnya kita kita bikin wisuda walaupun tidak tapinya ada penyerahan semacam syahadah gitu dan disaksikan orang tua. Apresiasi luar biasa. Iya betul. Dan alhamdulillah sampai hari ini, kemarin itu hari Senin itu progresnya juga cukup lumayan. Beberapa santri sudah masuk di 50% target. Alhamdulillah. Gitu walaupun ada beberapa juga yang namanya anak-anak enggak sama gitu. Jadi kita kalau yang potensinya ini potensi, berarti kita angkat sekalian yang maksimal biar nanti ada hasil yang bisa kita hasil yang bisa kita capai. Dan yang anak-anak yang perlu pembinaan lebih dalam lagi ya kita kita dampingi lebih lagi gitu. Boleh jadi setelah nanti ada 30 juz 30 tadi kok anak ini masih kemampuannya masih mumpuni, masih cukup, kita dampingi terus sampai di mana nanti. Itu sudah kami sampaikan pada saat launching. Di awalnya jadi seperti itu. Di tengah perjalanan kok ternyata ada 10 anak yang potensi. Ini bisa dimaksimalkan, dilanjutkan lagi, tidak hanya sekedar hafal juz 30 tapi ke surat-surat yang masyhur seperti Yasin, Waqiah, Al-Mulk gitu. Untuk jenengan kan salah seorang kalau bisa dibilang pegiat Al-Qur'an, terus yang ngapunten kita mengenalkan jenengan selain juga qori'ah, yang ngajar baca tulis Quran, qori'ah tingkat. Terus jenengan juga banyak prestasi-prestasi, kemudian hafal Quran, dan itu banyak, itu ngapunten. Kan orang-orang itu kan kemudian jenengan mencetuskan itu kan ada sebuah cerita tersendiri. Nanti kita simpan dulu Jadi program itu sudah menjadi program di tingkat kecamatan gitu, Ustazah. Iya, di tingkat kota. Kota. Di tingkat yang kampung kota, namun pilot projectnya kita ambil satu titik di Kelurahan Keranggan. Nanti jika ini sudah berhasil, tidak menutup kemungkinan nanti tahun depan kita pilih lagi lokasi yang lain, misalkan kita pindah lagi sambil ini terus berjalan, kita ambil lagi satu titik misalkan di Kecamatan Keranggan atau di Kecamatan Magersari. Kan banyak juga yang pengen gitu loh. Kemarin itu alhamdulillah antusias wali santri juga ustadzahnya sangat tinggi gitu tentang program Kampung Al-Qur'an ini. Ustaz. Kalau kita berbicara tentang Al-Qur'an itu seolah-olah nggak ada habisnya. Hari-hari ini kan kita ini kan hidup di era yang kalau bisa dibilang kita semua dipegang kita. Kalau melalui nun sewu gadget kita, HP ini positifnya banyak, negatifnya juga tidak kalah banyak. Kalau boleh bagaimana sih kita ambil istilahnya menghidupkan Al-Qur'an dalam ruang lingkup keluarga, karena bagaimana kita tahu Al-Qur'an ini sebuah hal yang luar biasa. Ketika Al-Qur'an kita imani, kita pegang dengan baik, kita hormati, kita perlakukan dengan baik, ini akan memberikan dampak yang luar biasa pada kita. Lanjutkan kan saya pikir sudah membuktikan hal tersebut. Masih dalam proses belajar Mas Ferry. masih jauh juga dari yang dari sempurna. Bagaimana sih Ustaz kalau kita menghidupkan Al-Qur'an dalam keluarga? Kita awali dari mana? Kalau bisa diceritakan mengawali. Saya yakin dari Sobat Gemilang sekalian sudah mengenal, tapi bagaimana kemudian menghadirkan kembali atau meningkatkan mungkin yang sudah bagus, ditingkatkan kualitasnya, yang masih belum kita mengenal masuk. Kita ngawali dari mana? Kan sulit. Aku harus tahu ngaji, ngawali mana sulit. Terus aku gak ngaji belas izin. Itu kan juga terjadi di masyarakat kita. Monggo bisa diceritakan bagaimana mengawalinya ini. Jadi ini kita bicara tentang menghidupkan Al-Qur'an di dalam masyarakat keluarga, khususnya dalam keluarga. Khususnya yang lingkup terkecil dulu dalam keluarga. Sebisa mungkin kita perkenalkan ini makna living Quran dulu. Menghidupkan Al-Qur'an itu kita mengimplementasikan ajaran Al-Qur'an dari semua aspek. Dari semua aspek itu artinya ya dari membaca Al-Qur'annya, dari memahami isinya, dari melaksanakan ajaran-ajaran Al-Qur'annya, dan sampai level tertinggi itu kita mengajar dan belajar Al-Qur'an. Jadi kalau urutannya Al-Qur'an itu kan gini, dari
Allah nggih, dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian malaikat Jibril, kemudian ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyunya, wahyu Rasulullah nggih, kemudian ke para sahabat, tabi'in sampai ke guru-guru dan yang saat ini tuh ustadz-ustadzah gitu nggih, atau para ahlul Quran. Kemudian ada santri. Nah, santri ini mempelajari Al-Qur'an dari mulai membaca nggih, membaca tilawah. Kemudian selain tilawah ada tafhim atau memahami isinya, dibaca-baca artinya. Kemudian ada tahfidz, ini yang level yang agak tinggi lagi. Yang terakhir yaitu tatbik. Tatbik ini sudah masuk di ranah belajar dan mengajar Al-Qur'an. Jadi kita belajar tapi juga mengajar Al-Qur'an. Kemudian baru yang di bawah sendiri itu terjadilah namanya menghidupkan Al-Qur'an. Jadi sehari-harinya kita mengacu kepada Al-Qur'an. Yang paling sederhana dulu. Kita kan punya putra-putri nggih, Mas Fari nggih. Nah, dari kecil kita perkenalkan Al-Qur'an. Sekarang kalau zaman dulu kan enggak ada TPQ nggih, Mas Fari nggih. Saya ingat dulu itu nggih, saya ingat dulu saya ngaji itu masih pakai turutan. Turutan yang alif fathah a, alif kasroh i, alif dhamma u, a, itu. Tapi sampai sekarang masih terngiang metode seperti itu, dan itu metode pertama yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa. Nah, dengan semangatnya kita pergi ke surau-surau, ke musola-musola kecil yang lampunya itu remang-remang, tapi karena semangat kita itu kita berhasil sampai bisa membaca Al-Qur'an dengan baik. Itu zaman dulu fasilitasnya masih sangat minim banget. Kalau zaman sekarang tidak ada alasan kita sebagai orang tua itu tidak memberi pendidikan belajar Al-Qur'an kepada anak-anak kita. TPQ sudah menjamur di mana-mana, jumlahnya ratusan. Saya ingat TPQ mulai ada pembelajaran Al-Qur'an itu yang semi formal, yang ada gedungnya, ada papan namanya, ada nomor unitnya, ada administrasinya. Itu tahun 90-an. Waktu itu saya masih usia MI lah, insya Allah. Itu mulai. Nah, jadi dari mulai kelas usia PAUD kita sudah bisa memberikan pendidikan Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an kepada anak-anak kita. Kita kan nggak bisa kadang ngajarin sendiri, walaupun contohnya saya misalkan bisa lah ngajarin sendiri, tapi kadang-kadang anak itu kalau diajarin orang tuanya sendiri itu beda. Betul. Pasti ada perang badar itu pengalaman saya juga, teman-teman gitu. Nek diajari wong tuane dhewe gitu nggih. Tapi kalau kita titipkan ke seorang guru atau kita titipkan ke TPQ itu, insya Allah dari situlah mereka akan dikenalkan belajar Al-Qur'an sejak dini. Dan pondasi itu sangat penting untuk kedepannya mereka. Jadi kalau menghidupkan keluarga atau Al-Qur'an dalam lingkungan keluarga dimulai dari mengenalkan. Mulai dari mana ya? Dari sebisanya kita kenalkan, membacanya, kita ajak ke TPQ. Kalau sekarang kan anak-anak itu kan, kalau menurut saya, menurut kita semua ini tarik menarik antara informasi informasi positif dan informasi yang tidak baik. Itu sudah luar biasa tarik menarik. Kemudian jadwal waktunya, kegiatannya juga sangat padat. Anak kecil itu sekolah, ada les, ada bimbingan yang lain, ada kegiatan, mungkin ada PR kalau di sekolah. Nah, ini dengan yang berpengalaman mendidik anak-anak itu bagaimana membagi waktunya? Apa pokoknya ngaji pokoknya? Nah, bagaimana? Memang ini salah satu tantangan besar. Tantangan besar anak-anak, contohnya anak-anak kita anak-anak kita sendiri itu sekolahnya sudah full day. Pulang jam 3. Kemudian kalau mereka harus melanjutkan mengaji di TPQ, itu mungkin di rumah hanya 1 jam, kemudian berangkat lagi ke TPQ. Itu kalau yang orang tua dan anaknya komitmen. Ada juga loh Mas Ferry yang mendahulukan lesnya. Nah, itu. Jadi ini adalah kendala hampir semua taman pendidikan Al-Qur'an, khususnya di Mojokerto, itu mengeluhnya para ustadz-ustadz itu di situ, di titik itu. Jadi anak-anak lebih mengorbankan ngajinya daripada lesnya. Penting, memang dua-duanya penting. Tapi
alangkah baiknya dua-duanya bisa diatur gitu loh waktunya nggih. Nggih, saya dulu juga waktu bantu-bantu itu teman-teman mana kok sepi? Pak, les. Sudah selesai. Apalagi menjelang akhir tahun ajaran. Ya enggak apa-apa, tapi kan paling tidak dari keluarga sendiri memberikan ruang untuk bagaimana tetap mendorong anak-anak kita. Intinya itu kalau saya sering bilang atau kadang-kadang saya itu sering nyetatus gitu ya, kalau kita belajar tentang ilmu apapun lah, kalau dalam hal ini kita akan bicara masalah belajar Al-Quran, itu 3 ini yang wajib. Jadi guru, orang tua, sama murid atau putra-putri kita. Ini harus sama-sama balance gitu. Orang tua juga semangat, gurunya juga semangat, terus anak-anak kita pun juga semangat. Tentunya diikuti dengan doa karena kesuksesan itu kan bisa diraih dengan 2. Hanya 2 sih sebenarnya. Yang pertama adalah istiqomah, yang kedua himmah aliyah. Jadi istiqomah itu keistiqomahan, kedisiplinan. Yang kedua itu semangat yang tinggi. Tanpa 2 itu saya rasa buyar. Nggak akan ada nama kesuksesan gitu loh yang akan menyandang di diri kita. Jadi kalau menurut saya itu akan lebih efektif kan. Orang tua juga mendukung, gurunya juga mendukung, anak-anak juga diberikan waktu dan tepat sehingga pengajarannya lebih efektif, lebih masuk lah. Ustazah, jenengan ini kan ngapunten dalam hal Quran ini kan sudah luar biasa juga mengajarkan banyak metode-metode, banyak hal-hal ini kan. Kalau hari ini metode itu luar biasa sekali, nggak ada alasan nggak bisa baca. Betul. Nah, kalau yang tidak bisa baca itu kira-kira orang tuanya. Nah ini kan juga pertanyaan tersendiri. Mungkin bapak ibu ngomong ngaji, bapak gak ngaji, itu kan juga contoh perlu yang ada solusi. Itu salah satu aspek di menghidupkan Al-Quran. Jadi harus ada teladan dari orang tua. Ngongkon anaknya budal ngaji lah. Sekarang itu kritis-kritis loh. Ibu ayah nyuruh berangkat ngaji, ternyata pegang HP. Nah ini kan kita kena shock terapi, kita kena mental kita jatuh kan di situ. Karena anak-anak sekarang cenderung cerdas-cerdas atau pintar mengkritisi. Jadi kita sebagai orang tua paling tidak bisa meneladani. Walaupun misalnya dalam faktanya orang tuanya misalkan misalnya kurang bisa mengaji. Tapi kalau sekarang ini Mas Ferry, kembali lagi ke pribadinya. Kalau sakjane ngoten tidak perlu malu untuk memulai. Belajar karena metode sekarang fasilitas sudah banyak. Metode sekarang itu yang ada di Indonesia itu 100 lebih. 100 lebih. Kalau di Mojokerto, insya Allah ada beberapa metode itu bisa kita pakai untuk sarana belajar Al-Quran. Dan itu ada dari tingkat usia PAUD, SD, remaja atau dewasa, ada sendiri-sendiri bukunya. Dan dulu waktu beberapa tahun yang lalu saya sempat penyuluhan TPQ lansia. Jadi khusus lansia. Khusus lansia. Kalau sekarang saya memang fokusnya di menghafal juz 30. Mungkin nggak tahu ke depan, tahun depan mungkin saya bisa mengadakan lagi itu gitu. Jadi saya rasa malunya dipinggirkan dulu. Malunya dipinggirkan dulu, kita belajar membaca Al-Quran, apalagi Al-Quran ini kan kitabnya kita gitu loh. Mosok minimal bisa membaca lah, walaupun belum maksimal, walaupun istilahnya bahasa warkop ini gradul-gradul gitu ya. Bahasa warkopnya gradul-gradul, kita tetap harus semangat karena ingat bahwa itu loh kitabnya umat Islam gitu loh. Jangan sampai HP ini jadi yang utama. Gitu. Kadang saya tuh sering merenung gini. HP itu kan kira-kira saya jadi host sebentar gitu. Kira-kira apa Mas Ferry yang dibutuhkan HP ini? Ya pulsa sama baterainya. Baterainya Jadi perlu dicas. Betul. Kemudian perlu data. Pulsanya juga pakai data itu loh. Terus kadang-kadang kalau yang orangnya perfeksionis banget, dibagus-bagusin casingnya, di screen guard, dikasih pokoknya itulah dari segi aksesorisnya. Kalau Al-Quran, saya kadang merenung loh, Al-Quran itu terpajang di lemari. Padahal kebalikannya, kalau ini kita yang ngopeni. Kalau Al-Quran itu
malah yang ngecas hati kita. Gitu kan. Kalau HP itu kita yang perlu ngecas. Ngecas, kasih pulsa. Iya. Kalau Al-Qur'an ini malah yang akan mengecas HP kita. Menyehatkan banget. Iya, menyehatkan seluruh. Jadi kita baca, kita renungkan, masuk visutu dalam hati, membuat kita tenang, nyaman. Ketika kita galau membaca Al-Qur'an itu sudah nyes gitu kan rasanya. Tenang. Tapi kenapa nggih? Kenapa? Walaupun yang tua-tua saya sendiri loh Mas Ferry ya. Pernah ini saking apanya ya, saking Masya Allahnya efeknya HP itu. Pernah berangkat ke KUA, HP ketinggalan itu loh, saya bingung. Bingung lah nih. Terus saya gini, kok iso yo? Oke, betul. Setengah jam tanpa HP, akhirnya saya berpikir, iya ya berarti solusinya ini agak minggir dikit ya. Nanti kembali lagi ke yang pembelajaran manula tadi. Jadi kita khususnya yang sebagai Kementerian Agama kalau saya berpendapat wajib ada aplikasi Al-Qur'an selain pusaka. Selain pusaka ya Mas Ferry. Betul. Karena apa? Biar kita bisa sempat ngaji lah. Sedikit-sedikit. Demikian bincang-bincang kami, semoga ada manfaatnya. Amin. Semoga jenengan diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan tugas dan berproses dalam menjaga atau berjuang bersama Al-Qur'an. Saya Ferry Mahendra Kurniawan dan Ustazah Kamila pamit mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.